Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Bapak dan beserta jajaran dari Kapolda yang telah cepat tangkap yang berhasil menangani kasus ini, kasus berupa pengancaman kepada saya. Dan ya pada akhirnya seperti yang kalian tahu bahwa proses restoratif justice telah berjalan, di mana saya dan tersangka telah sepakat untuk melakukan perdamaian ya. Ketika saya sebelumnya difitnah, dihujat, atau si pelaku membuat atau mengulang konten-konten yang sifatnya jauh dari fakta yang terjadi, itu saya jujur marah. Tapi saya kesal, tapi keluarga menenangkan saya. Tapi ketika si tersangka melakukan ancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi keluarga saya pun terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya. Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan pada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal yang sama gitu. Karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar, dan jadi kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan Polda Metro Jaya pastinya ya, sudah selalu. Ya, ini prosesnya sebenarnya kronologis begini. Ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement-statement palsu tentang saya, lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman kepada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Dan akhirnya kita membuat laporan yang banyak, dan alhamdulillah semua telah selesai, telah beres. Pelaku juga sudah meminta maaf, dan saya rasa cukuplah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya. Yang membuat seteringnya adalah ketika saya melihat bahwa dia juga sosok ayah, sama seperti saya, seorang ayah yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya. Dan ketika melihat penyesalan dalam dirinya, ya mudah-mudahan kita harap itu tulus ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pelajaran penting buat dia juga, buat saya juga gitu untuk kedepannya. Ya, dan satu lagi, saya tidak pernah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menaruh dendam pada siapapun. Jadi untuk pentingnya saling memaafkan, tapi perlu diingat bahwa jangan memanfaatkan atau menyalahgunakan keibuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu paling yang ingin saya sampaikan. Bang Bi, ada perjanjian ya Bang Bi? Motif yang melakukan hal itu, Bang Bi, motifnya apa? Motifnya. Oh, kalau untuk motif itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengacara saya atau penyidik ya. Bang Bi, ada perjanjian ya Bang Bi? Yang lainnya ya. Siapa tahu mereka mau ya seberapa yakin menggunakan memaafkan ya, bukan yang pertama ya Bang.
Ya, ini awam saya. Yang pasti saat kita melakukan restoratif justice itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditandatangani oleh pelaku. Ya, mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. Bilar, tadi ketemu pelaku apa yang bicarakan apa Bilar? Perjanjiannya apa mungkin Bang Bilar dengan pelaku? Mungkin bisa dijelaskan oleh pengacara saya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi memang proses dari mekanisme restoratif justice ini dapat saya jelaskan memang ditempuh dari baik terlapor maupun pelapor, di mana tujuannya untuk dilakukannya upaya perdamaian seperti itu. Kurang lebih seperti itu saya bisa jelaskan. Tapi ada perjanjian kah Bang? Maksudnya ada perjanjian kah antara Baik, Bang Bi dan sebenarnya kalau untuk terkait dengan ini perjanjian itu tidak ada spesifik perjanjian yang seperti apa ya. Cuma memang pernyataan, sifatnya pernyataan bahwa terlapor tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Bang, motif terlapornya itu apa Bang? Nah itu nanti itu dari teman-teman penyidik yang akan menyampaikan siang ini. Bang Bi tadi bertemu pelaku gimana Bang Bi? Tadi bertemu pelaku Ngobrol nggak gimana? tadi, Bang? Ngobrol kah atau kamu? Penyesalannya seperti apa? Ada mungkin ada sujud-sujud di kaki kamu. Itu nanti biar disampaikan kasihnya lewat si terlapor nanti mungkin Pak ya. Bang Bi, baru satu orang? Apa ada lagi? Ya, baru satu orang aja, semoga tidak ada lagi ya ke depan yang gini-gini ya. Amin.